Oke, jadi di video kali ini saya akan sharing pengalaman ya. Bagaimana cara setup MySQL master to master application dengan Docker ya. Di sini saya menggunakan MySQL versi 5.7. Jadi master to master application itu artinya ada dua master MySQL ya yang saling write lah, saling insert data. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan untuk menginsert data gitu ya. Nanti setelah terinsert nanti akan terreplicate ya, sama-sama saling mereplikasi antara master yang satu dengan master yang lain gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ada dua master di sini ya, MySQL 1 dengan MySQL 2. Nah, di sini ada user juga, user 1, user 2. Misalkan user 1 di sini mau menginsert data ya. Ada dua data di sini. ABCD dan IJKL ya. Jadi dia insert data, insert into gitu ya ke MySQL 1. Nah, datanya ini akan ke insert ya. Dengan ID primary 5 sama 15 ya. Nah, terus si user 2 ini yang insert juga data, insert into EFGH ya ke MySQL 2 ya. Dan masuk datanya ke sini. Nah, dua-duanya itu kan saling ini ya, saling insert data ya. Gitu. Terus di sini ada replicate ya, saling mereplikasi. Jadi ketika ada insert data baru ya ke MySQL 1, nah ini akan nge-create namanya binlog. Binlog ya. Binlog itu binary log ya. Jadi di MySQL 1 itu akan nge-create binary log, di MySQL 2 juga sama ya. Jadi ketika ada kayak insert data atau update atau delete gitu ya, nah itu akan kesimpan di binlog ya. Kayak gitu. Nah, di sini ada replikasi ya, artinya ketika ada data masuk di sini ya di MySQL 1 ya. Nah, si MySQL 2 ini dia akan secara periodik akan ngecek binlog di MySQL 1 ya. Apakah ada data baru di MySQL 1 ya? Oh, ternyata ada ya. Tadi kan ada dua yang diinsert. Berarti 5 dan 15 ini di copy. Ya, jadi MySQL 2 itu melakukan kayak pengecekan ke MySQL 1 ya. Oh, ada data baru. Ya udah, berarti dimasukin nih 5 sama 15-nya, dicemplungin ke MySQL 2 sini. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Jadi ada data baru juga di MySQL 2 ya. Nah, MySQL 1 ngecek nih ke MySQL 2. Oh, ada data baru nggak? Ada nih. Data barunya itu 21 ya. ID-nya 21 EFGH ya. Dia kan ngecek tuh. Oke, ada data baru nih, berarti dimasukin ke sini ya. Jadi sama-sama saling ngecek ya. MySQL 1 ngecek MySQL 2, MySQL 2 ngecek MySQL 1 gitu ya. Saling mereplicate. Nah, antara 5 ke 15 ini ada gap. Kenapa saya buat gap ya? Supaya ini sebenarnya buat jaga-jaga ketika ini kan master, ini kan cuma ada dua master ya. Nah, ketika ke depan ada master baru ya, misalkan MySQL 3. Nah, nanti itu MySQL 3 itu akan memakai ID di antara 5 sama 15 ini gitu. Jadi yang nggak kepake ini, misalkan diberikan yang nggak kepake itu sekitar ID berapa 10 gitu ya. Nah, itu nanti bakal digunakan oleh master yang ketiga atau MySQL yang ketiga gitu. Jadi buat jaga-jaga aja gitu, misal ke depan ada master baru gitu. Jadi dibuat gap kayak gitu. Oke, jadi nah 515 ini kita buat ada apa ya? Namanya tuh ada auto increment offset. Jadi di setiap master kita harus setup offsetnya berapa gitu ya. Nah, di MySQL 1 ini offsetnya itu 5 ya. Jadi ketika ada data baru masuk, nah itu offsetnya berarti ID terbuat yang pertama itu berarti 5 karena offsetnya 5. Terus berikutnya jadi kayak gini sih sebenarnya, bentar ya. Nah, ini MySQL 1 ya. Jadi ada dua settingannya, increment sama offset. Ya, tadi udah saya jelaskan itu offset ya, 5. Jadi ID yang pertama itu kebuat itu 5 gitu ya. Incrementnya 10 gitu. Jadi ketika ada ID yang row yang kedua gitu ya, itu dia kan plus 10 gitu ya. Jadi 5, 15, 25, 35 ya, kayak gitu ya. Jadi kita harus terapkan incrementnya berapa, lalu offsetnya itu berapa gitu ya.
Jadi di sini 5 ya. Terus ID berikutnya itu 15 kayak gitu ya. Begitu juga dengan MySQL 2. Nah, MySQL 2 ini kita set juga increment sama offsetnya itu. Cuma harus beda ya. Karena kalau sama ya sama aja bohong gitu. Maksudnya ID-nya sama aja sama gitu. Kebuatnya sama. Jadi nanti bentrok juga ya. Jadi kita harus bedain ya. Di sini kita bedain itu offsetnya. Jadi kalau misalkan kayak gini, increment 10 sama offset 1 tuh artinya akan tergenerate ID-nya tuh 1, 11, 21, 31 dan seterusnya ya. Nah, contoh di sini ya. Kenapa di sini nggak ada 1 ya? Pas ketika insert data ya kan, insert data yang di user 2 ini, insert data pertama kali, harusnya kan di sini 1 ya. Tapi kenapa di sini kok langsung 21 gitu ya? Nah, karena di sini dia nyimpen ID terakhirnya gitu ya. Karena kan yang insert kan ini dulu ya, tadi user 1 insert gitu ya. Berarti kan MySQL 2 ngecek ke sini berarti ada ID baru 5 sampai 15. Nah, habis itu ada user 2 nih. Setelah itu insert data ya IFGH. Nah, berarti kan di sini ini udah ada data 5 sama 15 gitu ya. Nah, berikutnya itu bukan 1 lagi, tapi dari si ID terakhir 15. Ya, setelah 15 karena ya setelah 15 kan berarti harusnya 21 nih. Ini kan urutannya kayak gini, 1, 11, 21 ya. Jadi setelah 15 itu ya 21 kayak gitu. Jadi kita harus kalau master to master replication itu harus menerapkan namanya increment sama offset ya. Biar ID-nya itu nggak bentrok gitu ya. Jadi yang di replicate itu data ya, data insert, update, delete gitu ya. Termasuk juga itu kan tadi kan namanya kalau insert, update, delete itu kan namanya kayak DML gitu ya, data manipulation language gitu ya. Nah, termasuk juga kayak DDL gitu ya, data definition language gitu ya, alter, drop, create kayak create table, alter table, drop juga ya, itu juga kan terreplikasi juga ya. Jadi misalkan di sini ada si user 1 itu kayak nge-create table ya, otomatis di MySQL 2 juga tablenya itu juga bakal ke create juga ya kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya ya. Kenapa di sini saya pakai Docker ya? Karena buat ini aja sih, memudahkan kalau misalnya kita install MySQL, banyak versi MySQL lah di satu server itu bisa ya. Kalau misalkan kita install tanpa Docker kan agak sulit juga ya, kayak gitu sih. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke praktek ya. Jadi saya menggunakan saya mengimplementasikan MySQL Docker ini di environment cuma staging aja atau development ya. Jadi nggak digunakan di production ya, karena berkaitan sama itu siapa namanya performance IO-nya ya agak lambat gitu. Saya udah coba juga ya. Jadi saya cuma implementasikan di development aja ya. Oke, jadi yang kita buat tuh kayak gini ya. Sebenarnya agak beda dikit nih gambarnya. Karena waktu itu kalau yang ini kan ini based on my case ya. Jadi waktu itu case-nya di on premise sama AWS gitu. Nah, tapi di sini kita akan coba prakteknya yaitu di cloud yang sama ya, di AWS. Jadi saya udah punya 2 server di sini. MySQL 1, MySQL 2 ya. Saya pakai cloud AWS di situ ya. Jadi ini mungkin kita asumsikan aja ini dua-duanya nih, ini AWS gitu ya. Kita analogin aja nih dua-duanya AWS gitu. Jadi ini server 1, ini tadi yang ini MySQL 1 ya. MySQL 2 itu yang ini server 2 ya. Jadi kayak gini kira-kira gambarannya. Server 1, server 2. Nah, ini di setiap servernya kita install Docker. Lalu ada Docker container di sini ya. Terus ada MySQL-nya kita install di sini. Jadi portnya itu kita menggunakan 3407. Kita gunakan 3407 ya. Dua-duanya kayak gitu. Terus akan saling replicate ya antara MySQL 1 dengan MySQL 2. Terus di sini MySQL datanya itu disimpan di storage server ya, dua-duanya ya. Kenapa saya buat kayak gini ya? Supaya kalau misalkan kontainernya itu nge-crash ataupun ke delete gitu ya, nggak sengaja gitu, datanya itu masih ada di sini ya, data ininya ya, data yang udah kita insert, data transaksinya lah, gitu ya, masih ada di sini. Jadi nggak ke delete juga.
Oke, jadi di sini kita asumsikan let's assume ya we have already installed Docker ya in both server ya. Jadi kita asumsikan kita udah install Docker ya. Terus di sini OS yang saya gunakan itu Ubuntu 20.04 ya. Terus MSQL-nya 5.7 ya. Oke, jadi ini server saya yang tadi ya. Kita akan install setup MySQL master mulai dari MySQL yang pertama ya. Jadi masuk ke server. Ini yang pertama ya, ini yang kedua. Oke, kita setup dulu ya MySQL 1 ya, atau MySQL yang pertama. Kita buat folder MySQL 1. Ini saya buat kayak gini biar supaya rapih aja ya. Sebenarnya nggak apa ya. Kalau teman-teman mau bikin foldernya kayak gimana ya terserah aja, nggak apa-apa. Ini cuma biar rapih aja kayak gini. MySQL 1 terus masuk ke MySQL 1 mkdir config. Oke, jadi ada dua folder yang kita buat ya, MySQL 1 sama config. Terus ada docker file. Kita buat dulu yang docker file. Oke. Kita paste di sini ya. Jadi ini konfigurasinya ya untuk MySQL yang pertama. Jadi ada bind address itu 000, artinya bisa diakses, MySQL-nya itu bisa diakses dari IP manapun ya. Lalu di sini ada server ID. Nah, server ID ini buat identify ID MySQL-nya gitu ya. Jadi untuk untuk replication itu harus ada server ID intinya gitu, dan itu harus unik di setiap server replikasinya. Kita kan tadi kan ada dua ya, kita kan mau buat dua MySQL ya di sini ya. Nah, di sini server ID-nya berarti harus unik. Ya, kita akan install di sini tuh server ID-nya 1, terus di sini 2 ya. Kayak gitu, kita balik lagi ke sini. Oke, terus log bin ya. Ini yang tadi saya jelaskan tadi, bind log ya. Binary log. Nah, ini konfigurasinya ada di sini ya. Log bin. Nah, ini kita definisikan log bin-nya di mana. Ini defaultnya di var log MySQL bin log ya. Terus di sini ada expire logs day, artinya itu jadi MySQL bin log ini akan nge-create file terus-terusan gitu ya. Dan itu akan banyak gitu ya. Nah, di sini fungsinya expire logs days itu kalau kita set 10 artinya lebih dari 10 hari itu akan ke delete ya otomatis kayak gitu. Nah, di sini ada max bin log size. Jadi bin lognya itu akan tercreate. Jadi akan banyak bin log ya, bin log 1, bin log 2, bin log 3 terus gitu ya. Nah, setiap bin lognya itu, setiap filenya itu ukurannya kita set mau berapa. Nah, di sini kita bisa set 100 ya per filenya. Per file bin lognya jadi 100 mega kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada bin log do db ya. Jadi database mana yang kita mau buat bin lognya ya. Nah, di sini nanti kita akan buat database itu namanya mydb. Terus di sini replicate do db ya. Jadi database mana yang mau direplicate. Nah, ini kan sama aja mydb, karena kita akan buatnya nanti dua-duanya itu nama database-nya itu mydb ya, di MySQL 1 ataupun MySQL 2 itu sama-sama database-nya mydb gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan sebelumnya, jadi ada dua konfigurasi ya, increment yang harus kita set ya, wajib. Increment ya 10 sama increment offset. Nah, tadi kan udah saya jelaskan ya. Yang pertama itu MySQL 1 itu kita set ya increment 10 sama offset 5. Jadi di sini kita setnya seperti ini ya. Oke, kalau udah kita save. Terus kita buat sorry ini kayaknya salah ya, bukan docker file, ini my.cnf. Ini kita ganti dulu namanya deh.
kita pindah move ininya ke config. Oke, ini udah ada HNF nya ya. Terus docker filenya oke, yang ini. Oke, jadi kita akan buat MySQL ya 5.7 versinya ya. Terus kita copy config yang tadi udah kita buat ke dalam kontainer si dockernya ya. Ini dalam kontainernya itu pathnya itu etc mysql conf.d my.cnf ya. Terus di sini kita buat juga lognya, sama kita change ownernya ke MySQL ya, supaya bisa lognya itu bisa write ke sini var log MySQL ya. Oke, selanjutnya kita build image-nya. Sebenarnya sih kita bisa langsung ini ya, create apa namanya kontainernya, tapi biar apa ya, biar lebih apa ya, biar nanti bisa digunakan lagi. Jadi kita build image-nya. Misalkan nanti kita ke depan mau taruh image-nya itu di apa namanya repository gitu ya, kita tinggal ya udah push aja image-nya yang udah kita buat. Oke, jadi kita buat kayak gini ya, docker build min-t. Kita build dari si docker file tadi nih, mana ini min-t ini tag-nya ya, kita kasih nama MySQL strip mydb latest. Oke, ini memproses ya. Kita tunggu ya. Oke, ini udah nih kayaknya nih. Oh, udah. Kita bisa cek ya. Jadi docker images. Nah, ini udah ada yang barusan kita buat ya. Ini image-nya tercreate-nya itu 6 seconds ago. Oke. Nah, setelah kita buat image-nya, kita buat kontainernya ya. Jadi komennya itu kayak gini, docker run ya, kita kasih nama kontainer itu MySQL mydb. Ini terserah, kalau misalkan teman-teman mau ganti nama kontainernya bebas. min d min p ini supaya bisa jalan ya, min d. Min p ini portnya ya, ini penting ya. Sebelumnya kan kita udah define kita udah definisikan portnya itu kan, kita akan gunakan port 3407 ya untuk apa replikasinya gitu. Jadi di sini kita set ya 3407. Nah, 3306 ini tuh port defaultnya yang ada di dalam kontainer ya. Jadi ini yang diekspos keluar itu 3407. Nah, ini yang di dalam kontainer itu 3306 gitu ya. Jadi nanti kita akan gunakan yang ini aja ya, 3407. Nembaknya ke sini. Terus kita set di sini root password ya, ini environment-nya environment. Kita set passnya 987 ya passwordnya. Terus restart unless stop ya. Jadi itu kayak di restart gitu, kecuali stop gitu ya. Kalau misalkan ada crash gitu bakal di restart, tapi kalau misalkan dia stop gitu ya, nggak bakal di restart gitu. Nah, terus di sini min v itu volume ya. Jadi sebentar ya, biar enakan dilihat, kita panjangin biar kayak gini ya. Jadi min v ya, ini volume ya, volume. Jadi tadi kan kita akan simpan MySQL datanya itu di luar dari kontainer ya. Kita akan simpan di storage di level VPS-nya ya. Jadi kita buat volume kayak gitu ya. Jadi ini MySQL mydb ini nama folder yang ada di nama folder di storage-nya ini ya. Oke, ini varlib MySQL ini dari dalam kontainernya ya. Oke, terus ini dari image mana ya, kita mau buat kontainer itu dari image mana. Nah, image yang udah kita buat itu kan tadi yang ini ya, MySQL mydb, ini latest tag-nya. Oke, kita enter. Oke, ini udah kebuat nih. Kalau kita cek misalkan docker ps. Oke, nah di sini udah ada kontainer yang jalan nih, udah running ya. Jadi portnya itu 3407. Nah,
kayak gini. Ini udah jalan, udah running kontainernya ya untuk yang pertama. Oke. Nah, ini tadi yang terkait volume ya. Jadi kan kita buat volume ini MySQL MyDB ya. Nah, ini akan tergenerate folder ya di level VPS-nya ya. Kita bisa cek di sini nih. Kita copy aja biar cepat ya. Nah, di sini ada folder MySQL MyDB ya. Jadi akan tercreate folder. Nah, kalau kita masuk lagi MySQL MyDB. Nah, ini ada data, underscore data. Ini MySQL datanya. Nanti kita ketika ada data baru insert into atau update segala macam ya, itu nanti akan masuk ke sini ya. Simpannya di sini datanya ya, kayak gitu. Oke, sebentar ya, apalagi selanjutnya. Oke, kita tes koneksi ya, tes koneksi lewat terminal. Pertama kita cek dulu ya ifconfig nya. Belum ke install. Kita install dulu ya. Jadi ifconfig nih nanti keluar itu banyak IP, list IP. Nah, kita mau tahu nih IP dockernya itu berapa gitu ya, karena kita harus nembak ke IP si dockernya dulu baru masuk ke kontainer yang udah kita buat tadi. Kita cek di sini docker. Nah, ini IP-nya. Oke, terus kita cuma masuk ke MySQL-nya tadi ya. Min u root min p min h ini tadi si IP dockernya ya. Terus min p gede ini tuh portnya yang tadi udah kita set ya. Oh, di sini kita belum install ini ya MySQL client-nya. Kita install dulu deh. Client core. Client core 8.0. Oh, ini MySQL 8 ya. Tapi nggak tahu ya, kita nanti coba ya. Apakah dia kompatibel nggak ya? Karena kan ini MySQL 8, kita coba install client MySQL clientnya. Tapi MySQL servernya itu tadi kita yang satu versi 5.7. Apakah kompatibel? Kita coba tes aja. Passwordnya itu tadi yang sebentar nih. Oh, ini dia. Kita paste di sini. Nah, ini bisa ya. Oke, ini udah bisa connect ya. Oke, mungkin untuk yang MySQL 1 ya. Testingnya sampai sini dulu ya. Udah oke lah, intinya udah bisa connect. Kita lanjut ke MySQL 2 ya, sama juga langkahnya kayak tadi sih. Kita tinggal ulangin aja langkahnya. Jadi mkdir MySQL 2, terus kita cd mkdir config. Kita buat docker filenya, docker file. Ini saya nggak perlu ini lagi ya, jelasin panjang lebar ya, karena tadi kan udah ya di step sebelumnya. Oke, ini settingan sama. Kita masuk ke config pmy.cnf, kita buat file, kita insert yang ini. Oke, jadi yang terpenting tuh ini aja ya, server ID-nya tuh harus beda ya. Jadi di MySQL 2 kita set server ID-nya tuh 2. Terus yang ini sama. Nah, di sini auto increment-nya beda ya. Jadi sebelumnya kan 10 sama 5 ya. Increment-nya itu 10, offset-nya itu 5. Nah, di sini kita bedain ya, nggak boleh sama. Offset-nya itu 1. Oke. Oke, terus kita buat ini, kita build image-nya dulu. Kita back ke sini ke root-nya. Oke. Ini ngebuat image. Kita tunggu lagi ya.
Oke, udah kelar nih. Coba kita cek Docker images. Nah, ini udah ada image-nya. Terus kita buat kontainernya ya, sama kayak tadi ya, name-nya juga kita samain, portnya juga sama ya. Ini jangan sampai beda ya, portnya harus 3407. Terus root password ini juga sama, ini juga sama, volumenya dari image mana juga sama. Kita enter aja, kita cek PS, Docker PS ini udah ada. Kita cek lagi di mana tadi, varlib ya. Nah, ini akan kebuat juga ya, sama foldernya MySQL MyDB. Oke, kita mana tadi ya, tes lagi ya. Sebentar ya, fconfig belum ada ya kayaknya. Tapi kita coba tebak-tebak aja deh IP dockernya nih, kayaknya sih sama sih. Kita coba tes. Oh, MySQL belum ada. Kita coba kita install dulu MySQL client-nya buat ngetes MySQL-nya udah bisa diakses nggak. Oke, kita passwordnya pas 987 enter. Oke, jadi sampai sini udah bisa diakses ya MySQL-nya. Terus ini kita ignore aja tes koneksi MySQL tapi public, karena kita nanti kan konekannya itu melalui IP private IP ya. Ini private IP. Jadi nggak menggunakan IP public, karena kan di sini kan sama-sama satu cloud ya, cloud AWS ya. Karena kalau di sini kan beda ya. Karena di sini tadi saya gambarin itu satu di on-premise, satu di AWS, jadi harus menggunakan IP public ya. Tapi kalau di yang video sekarang kita connect-nya nanti cukup menggunakan IP private IP ya, karena di satu cloud yang sama, cloud AWS. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh, habis ini. Nah, sekarang kita buat nama database-nya. Kita buat database-nya, kita lakuin di dua MySQL ya. Tadi apa ya? Pas 987. Kita create. Nah, ini nama database-nya MyDB. Oke, kalau udah ini dia, show master status. Oke. Di sini ada query namanya show master status ya. Jadi buat ngetahuin bin log ya. Jadi kan di awal tadi kan udah saya jelasin di sini ya. Jadi ketika ada insert data atau create database yang barusan kita lakuin, nah itu akan insert intunya atau create database itu akan masuk ke bin log ya. Jadi kan kecatat di bin log. Nah, untuk mengetahui bin lognya, nah ini kita menggunakan show master status ya. Jadi ini bin lognya ada di file 0003, posisinya ada di 321. Posisinya itu in byte ya, misalkan kalau sebelumnya udah saya jelaskan, jadi satu file itu kan 100 mega ya. Nah, di sini ada byte-nya itu byte 321 gitu ya. Nanti byte-nya ini, jadi file ini akan terus bertambah, berubah, intinya posisinya juga pasti berubah ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita catat ini wajib kita catat ya. Karena replikasi itu ketika kita setup replikasi kita akan masukin posisi bin lognya itu sampai mana gitu. Jadi kita catat ini MySQL 1 ya. Oke. Buat database MyDB pada kedua MySQL. Oke. Jadi sekarang kita buat yang MySQL 2. Buat database-nya tadi apa namanya ya? Create database MyDB. Oke, terus kita catat posisi bin lognya.
Oke, nah ini posisinya MySQL 2. Nah, ini kebetulan sama nih posisinya ya, filenya sama posisinya sama ya. Oke, terus kita buat user replikasinya ya. Jadi saat balik lagi ke sini, jadi ketika replikasi ya, itu kita membutuhkan user ya, user dengan grant atau permission yang udah kita set untuk bisa melakukan replikasi ya. Jadi kita harus buat usernya dulu gitu ya. Oke, kita buat di dua MySQL ya. Pertama kita yang di MySQL pertama dulu. Kita akan buat user application, nama usernya application, add-nya itu dari IP berapa. Oke, bentar ya. Buat ini MySQL 1 itu. Oke, jadi ini IP mana tadi? Jadi ini IP MySQL yang kedua ya. Ini kan ada di MySQL 1 kita setupnya. Nah, di sini kita isi IP MySQL 2. Nah, IP MySQL 2 itu ini MySQL 2 itu IP-nya ini ya. Kayak gini ya. Oke. Passwordnya rep 987, kita enter. Udah. Oke, terus juga kita copy ke sini nih. Ke sini ya, kita pas. Ini juga diubah IP-nya, jangan sampai ini ya, jangan sampai salah ya IP-nya ya. Jadi ini kan setupnya di MySQL 2. Jadi di sini kita masukkan IP-nya itu IP si MySQL 1. Ganti ke MySQL 1 ya. Nah, IP-nya kita paste di sini ya. Enter. Nah, oke. Jadi MySQL 2 ini nanti akan menggunakan user application yang ini ya, karena IP-nya kan ini ya, gitu ya. Terus MySQL 1 akan menggunakan user application juga ya, yang ini kita buat ini. Nah, oke. Terus kita kasih hak akses ya, jadi nggak cukup user ya, tapi harus ada user ini supaya bisa lakukan replikasi itu harus ada namanya hak akses ya. Jadi kita kasih hak akses. Kita balik lagi ke MySQL yang pertama, jangan lupa di sini IP-nya diganti. IP-nya yang ini. Ya, jadi nama hak akses atau grantnya itu nama itu replication slave ya, supaya MySQL 1 ini supaya nanti MySQL 2 itu bisa ngakses ke sini ya, ke MySQL 1 itu harus ada hak akses nama itu grant replication slave ya, kayak gitu. Ada error, bentar. Grant slave on. Bentar ya, ini ada error, saya juga bingung nih apa error ini. Bentar. Kita coba kopas lagi, kita kopas. Error ya. Bentar ya, kita cari tahu dulu ya, saya juga nggak tahu nih errornya kenapa. Coba kita cari di internet, coba yang grant
replication slave. Kita sambil cari-cari di Google ya. On. Oh, apakah ada ininya ya? Kayaknya sepertinya kurang bintangnya ya. Kita coba lagi di sini kayak gini kali ya. Oke, ya. Ya, ini saya di sini kurang nih tutorial yang di sini nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita kasih grant untuk yang MySQL 2 ini di sini ya, di MySQL pertama. Terus kita juga kasih di sini untuk yang MySQL 1. Ini IP MySQL 1. Oke, kayak gini ya. Kita kasih hak akses, replication slave juga, usernya replication dari IP si MySQL 1 ya. Enter. Oke, udah. Nah, ini yang paling penting nih, setup change master 2 ya. Jadi untuk bisa mengaktifkan replikasi ya di kedua MySQL ya, MySQL 1 dan MySQL 2 itu kita harus jalanin change master 2 ya. Jadi change master 2 kayak gini. Ini tuh nembak ke apa namanya, ke server MySQL yang mana, IP-nya berapa, terus usernya apa, passwordnya berapa, portnya, dan di sini juga bin lognya, filenya sama posisinya tuh udah sampai mana kayak gitu ya. Oke, jadi kita jalanin dulu di MySQL yang MySQL 1. Di sini ya, kita jalanin di sini. Kita ganti hostnya itu. Jadi MySQL 1 itu kan tadi di awal udah saya jelasin ya. Jadi MySQL 1 itu akan ngambil binlog MySQL 2 ya. Jadi di sini kita harus definisikan itu IP MySQL 2 ya. Jadi IP MySQL 2 itu tadi kan yang ini ya. Kita copy, kita masukin sini. Gitu ya. Terus usernya kita coba enter. Oke. Hostnya udah, sekarang usernya itu yang tadi kita buat ya, replication kan. Jadi kita tinggal paste di sini aja. Enter, terus passwordnya juga sama kan tadi. Enter. Master portnya juga sama ya, 3407. Terus nah di sini ya, ini penting ya, jangan sampai salah juga. Jadi file binlognya itu berapa yang ada di ini kan kita kan di MySQL 1 ya kan, apa ya, ngambil data yang di MySQL 2. Nah, ini udah sampai mana binlog yang di MySQL 2 nya gitu ya, udah sampai mana. Jadi itu binlog, file binlog yang ada di MySQL 2 ya gitu ya. Nah berarti kan ini MySQL 1, berarti MySQL 2 ini tadi ini ya, copy, ini kebetulan sama ya filenya, jadi kita tinggal samain aja. Oke. Terus apa lagi tadi ya, positionnya ada di binlog di MySQL 2. Ini MySQL 2 ya, 321. Oke. Kita enter. Ya, oke. Nah, ini kita jalanin juga nih change master 2 di sini ya. Kita copy, ini kita ganti nanti IP-nya. Kita ganti, ini IP MySQL yang pertama. Jadi MySQL 2 akan ngambil binlog yang di MySQL pertama ya. Gitu. Jadi kita harus set IP MySQL pertama. Oke.
Terus ininya sama ya, master, user sama passwordnya sama, kita tinggal copy paste aja. Oke, password, terus port. Oke, terus di sini yang jangan sampai salah ya, ini kita ganti nanti filenya. Ini log file binlog yang ada di MySQL pertama ya. Jadi ini, nah ini kita enter lagi, terus posisi yang ada di MySQL 1 ini ya. Oke, enter. Nah ini dua-duanya udah kita set replikasinya ya. Nah kita cek dulu nih setelah kita set change master to, kita bisa cek konfigurasinya ya menggunakan show slave status ya. Jadi kita cek dulu. Ini replikasinya belum jalan ya, belum kita start. Tapi kita cek dulu. Nah kayak gini ya. Jadi ini konfigurasi di MySQL yang pertama ya. Jadi MySQL pertama ya, MySQL 1 akan ngambil data binlog ke IP ini IP kedua, IP MySQL 2, master usernya, application portnya ya kayak gini ya. Oke kayak gini ya. Terus di MySQL 2 juga bisa kita cek ya. Jadi ya sebenarnya cuma beda ininya aja ya, IP-nya ya, yang lainnya sih sama. Oke, nah sekarang tinggal jalankan replikasinya. Untuk menjalankan replikasinya itu kita menggunakan command berikut nih, start slave ya. Jadi misalkan kita jalankan ke MySQL 1 dulu ya. Jadi kita jalankan slave-nya, start slave. Oke, jadi di MySQL 1 ini udah mulai nih, di belakang layar nih dia akan secara periodik itu ngambil binlog di MySQL 2 gitu ya. Nah, kita bisa cek menggunakan show slave status lagi. Nah, ini connecting to master. Ini mencoba connect ke master ya, ke ke masternya itu berarti si MySQL 2, tapi masih connecting nih. Belum running, kenapa ya? Bentar. Ada error apa gimana ya? Ini connecting sih. Harusnya sih statusnya tuh bukan connecting sih. Oke, ini master port ya. Jadi kita kan menggunakan port yang beda ya. Harusnya 3306 gitu ya. Ini 3407. Nah, kita harus cek di servernya apakah 3407 itu udah di allow di firewall ya. Kadang kan ada keblok tuh. Jadi portnya ini belum dibuka di firewall ya. Jadi statusnya masih connecting to master. Nah, kan error connect to master. Ini dia coba retry. Timenya 60 detik, detail lagi. Ini total retries-nya udah berapa gitu. Ini gagal connect. Kita coba ini dulu ya. Jadi kita buka port 3407 di MySQL 2 di server yang ini MySQL 2 ya. Masuk ke security, terus ke security groups. Ini firewallnya ada di sini ya. Jadi kalau di AWS itu ada namanya inbound rules sama outbound rules ya. Untuk traffic yang masuk ya itu namanya inbound rules. Jadi kita add di sini 3407. Ini dari source-nya itu bisa diakses dari mana gitu ya. Kita ini aja deh Ntar ya, saya coba cek range IP-nya. Hmm, 17231 berarti per 16. Oke, jadi ini kayak gini ya. Jadi kita buka port 3407
gitu ya. Nah ini bisa diakses dari mana? Cuma dari dalam internal cloudnya aja ya, dalam satu jaringan ini aja ya. Jadi kalau misalkan dari IP, misalkan aksesnya dari apa ya, diakses dari DigitalOcean gitu ya, cloud lain itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita batasin aksesnya, jadi 3407 itu hanya bisa dibuka di dalam lingkungan cloud ini aja ya. Kita save. Oke, kita balik lagi ke bentar, mana ya, running yang udah running aja kita cek nih. Oke, ini udah kebuka, kita coba cek lagi. Oh ini udah retrace nya 2 nih. Kita coba ini ya, tunggu 60 detik tapi lumayan ya. Kita buka aja deh di sini. Kita yang di sini kan MySQL 1 belum kita buka ininya ya, apa namanya, portnya. Jadi kita sembari menunggu, kita lakuin hal yang lain juga ya. 3407. Jadi di dua server ini harus kita buka ya, kita buka portnya 3407. Di sini 172.31. Kita save. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya 60 detik. Ini masih connecting. Nah, oke. Ini udah retry lagi, udah berhasil nih. Nah, statusnya kalau udah bisa connect ke MySQL 2, ini kan dari MySQL 1 ya. Itu statusnya itu waiting for master to send event ya. Kayak gitu ya. Ini udah bisa lah intinya slave yang di MySQL 1 ya. Kita balik lagi ke sini MySQL 2 ya. Nah, ini kan belum start slave-nya atau replication-nya ya. Kita tinggal startin aja, start slave. Nah, kayak gini. Kita cek lagi. Nah, dia udah connect nih. Ya. Jadi yang harus di cek nih, oh nih portnya udah allow gitu. Karena kalau nggak kita allow ya kayak tadi tuh, ya kan nggak bisa connect. Oke, balik lagi ke sini. Ini udah sama-sama connect. Kita coba testingnya. Kita coba buat table baru ya. Jadi yang direplikasi itu kan enggak cuma data ya, insert itu ya itu udah pasti nanti datanya ke replicate gitu ya. Nah, kita coba buat table baru ya. Jadi kita coba di sini di MySQL 1 ya. Oke, use MyDB. Kita buat satu table baru ya, namanya itu mst user. Kayak gini ya. Oke. Enter. Nah, ini udah kebuat. So tables. Oke, ini udah ada tabelnya barusan kebuat ya, mst user. Nah, di MySQL 2 itu harusnya udah tercreate juga tabelnya. Pertama kita use db dulu ya, use my db. Ini apa ya? Kurang tahu ya. Oke, kita lanjut aja. So tables harusnya udah ada nih. Nah, ini udah terreplicate ya, terreplikasi. Oke, table udah bisa. Kita testing yang data ya, insert data. Jadi kita akan insert data ke table yang baru kita buat ya. Contohnya misalkan di sini kita akan buat samain kayak yang di sini ya, di gambar ini. Jadi ID yang terbuat itu 5, 15 sama 21 ya. Jadi kita masuk ke MySQL yang pertama dulu. Nah, kayak gini. Kita insert ya. Ini contohnya agak beda dikit. Cuma ID-nya nanti bakal sama persis ya, 5, 15 sama 21. Oke. Oke, nanti kayak gini. 515 ini kita jalankan di MySQL 1. MySQL 1 ya. Oke, enter. Kalau kita select
from tb mst user om nya 2. Nah ini ID-nya 5 ya. Kita insert lagi satu lagi. Harusnya ID-nya itu 15. Nah ya 15 nya. Karena dia tadi itu kita set kan incrementnya itu incrementnya 10 ya, offsetnya 5 ya. Ya sama kayak di gambar nih persis ya. Jadi yang kita bisa lihat di sini ya, jadi ID-nya itu ya 5 15 gitu ya. Nah sekarang kita coba di MySQL 2 ya, karena kan sesuai gambar nih kita make sure ya bener nggak setup kita tuh sesuai gambar ini ya. Ini kita insert data baru di MySQL 2 ya, kita coba. Oke, jadi sekarang kan ini kita insert di MySQL 2. Oke. Enter. Oke. MST user. Nah, ini udah ada ya. ID-nya itu 21 ya, udah sesuai sama yang di gambar tadi ya. Ya 5 15 21 ya. 5 15 21. Nah, ID 21 ini harusnya sih udah terreplikasi ke sini ya, ke MySQL yang pertama ya. Kita coba lagi ya. Select. Nah, udah terreplikasi ke MySQL pertama ya. Jadi kayak gitu cara kita setup replikasi ya. Ini udah works. Tadi udah kita coba buat table baru sama insert data, itu udah bisa ya. Nah ini udah kelar sebenarnya ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore ya, kayak misalkan show self status. Tadi kan kita menggunakan show self status ya. Ya kayak gini. Nah ini ada banyak apa ya, field ya, yang banyak field yang belum saya jabarkan gitu ya. Jadi cuma beberapa aja nih ya. Tadi itu kayak misalnya ini kan buat status replikasinya udah jalan belum kayak gitu. Nah ini ada banyak field yang lain yang belum saya jelasin gitu ya. Intinya ketika kita membuat replikasi gitu ya. Nah kadang-kadang tuh replikasi bakal ada error gitu ya. Nah kita ngeceknya itu ya di sini gitu ya, apakah dia error atau enggak gitu ya. Nah kalau error atau enggaknya itu bisa dilihat di mana? Salah satunya bisa dilihat di sini ya, /SQL running state. Nah di sini ternyata /has read all relay log ya, artinya udah ngebaca semua relay log ya, artinya ngebaca replikasinya bin log yang ada di MySQL 2 itu udah ngebaca semua, artinya udah apa ya, udah sama datanya. Kalau misalnya ada error, nah itu ada di last mana ya, SQL error kayaknya sih, kayak gitu. Jadi misalkan kita menggunakan replikasi itu ada banyak tantangannya juga, jadi harus kita monitor apakah replikasinya ada delay gitu ya, apakah replikasinya kena apa ya, kayak storage-nya penuh, itu nanti error juga, atau ada juga kayak misalkan kayak duplicate primary key kayak gitu-gitu ya, apakah replikasinya itu korup gitu ya, itu bisa juga kayak gitu. Nah, ada banyak apa ya, kayak banyak tantangan juga sih kalau misalnya kita buat replikasi gitu. Nah, jadi harus kita pantau benar-benar replikasinya supaya replikasinya itu berjalan dengan baik ya, kira-kira kayak gitu.